Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala urud dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi asma'in amma ba'du. Kepada yang terhormat Al Ustadz Kiai Haji Dr. Anwar Sanusi dan teman-teman semua serta hadirin dan hadirat yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat taufik dan rahmatnya lah kita bisa semua berkumpul dan bisa hadir di acara pengajian ini, kajian online Thalibul Ilmi 385 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang membawa agama Islam dengan penuh perjuangan dan penuh pengorbanan. Islamlah sebagai satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pegang erat sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini alhamdulillah kita dihadiri oleh narasumber yang istimewa, Al Ustadz Dr. Muhammad Sanusi, yang beliau sudah lama sekali saya ingin beliau mengisi kajian di sini. Beliau adalah dai dan ulama muslim utama dalam dunia pendidikan dan dakwah di Indonesia. Saat ini beliau adalah pimpinan pesantren modern Lembah Arafah di Bogor. Beliau juga merupakan salah satu pendiri dan dari organisasi Bakomubin, Badan Koordinasi Mubalik Indonesia, dan pernah menjabat menjadi Ketua Majelis Syuro Nasional di Bukomobin. Adapun pada hari ini, adapun tema hari ini adalah akhlak dan hidayah. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya tidak sekali-sekali saya diutus oleh Allah, melainkan hanya untuk menyempurnakan akhlak, yakni membangun akhlakul karimah. Bisa kita ambil dari hadis betapa pentingnya dan sentralnya akhlak dalam kehidupan beragama. Dan di dalam ajaran risalah dibawa oleh Rasulullah SAW, bahkan dikatakan akhlak adalah mahkota atau buah dari ibadah-ibadah ritual yang kita jalankan. Seperti di surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Dan misalnya juga dalam surah Al-Ankabut, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, yang menggambarkan relasi antara ibadah sholat dengan akhlak seorang muslim. Nah, lalu bagaimana relasi antara akhlak dan hidayah? Apakah hidayah merupakan komponen esensial dari pencapaian seorang muslim untuk memiliki akhlakul karimah? Dan bagaimana cara kita mendapatkan hidayah dari Allah tersebut? Untuk itu, mari kita dengarkan sila teman rohani dari Al Ustadz Kiai Abuya Anwar Sanusi. Pada Pak Kiai, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat dan teman-teman saya, bapak-bapak, ibu-ibu, alumnus SMA 3, hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba pilihan, calon-calon penghuni surga semuanya. Tasbih, tadzkir kita panjatkan hanya kepada Allah. Zat yang telah memerintah supaya hambanya memperhalus, mempermanis akhlak di tengah-tengah kehidupan, mendorong kehidupan dengan kebersihan tadi, mengejar hidayah, lalu terus meningkatkan kualitas iman, memperkaya amal saleh, menyebarkan cinta dan kasih sayang, bertolong-tolongan dalam segala kebaikan. Allah perintah itu semua kepada kita supaya di dunia hidup kita selamat, di akhirat jadi hamba-hamba yang ditimang-timang, disayang-sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam sejahtera abadi kita sajikan pada Rasul yang paling manis mulutnya, paling benar kata-katanya, paling bijaksana keputusannya, paling tawadhu kepribadiannya, paling ikhlas hatinya, paling sayang terhadap sesamanya, paling kasih terhadap keluarganya, paling khusyuk sholatnya, paling tekun zikirnya, paling kuat tahajudnya. Itulah telaga dan teladan abadi bagi orang-orang yang beriman,
Rasul yang makamnya sering kita ziarah di Masjid Nabawi, sambil menangis meneteskan air mata pelepas dahaga rindu kita tanpa batas pada beliau. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya diminta untuk bicara tentang akhlak dan hidayah. Mudah-mudahan bisa terkejar dan terselesaikan. Sekalipun mungkin pengajian yang pertama ini saya akan berbicara secara general saja, garis-garis besar. Nanti kemudian taklim-taklim yang akan datang untuk alumnus SMA 3 ini bisa kita lakukan kajian lebih mendalam. Mari kita mulai. Akhlak, asal katanya takhalluk. Takhalluk itu kebaikan yang dipaksakan. Takhalluk. Jadi kalau takhallaku bi akhlaqillah, paksakan dirimu berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Paksakan itu. Allah Maha Pengasih. Kita harus jadi orang-orang yang pada menyebarkan kasih. Allah Maha Penyayang. Sikap hidup kita harus penuh kasih sayang pada orang. Allah Maha Pemaaf. Kita harus jadi hamba-hamba yang sangat pemaaf kepada orang. Apa? Allah Maha Bajik. Kita harus pada hidup dengan akhlak yang bajik dan bijaksana itu. Pendek kata, paksakan kebaikan-kebaikan yang menjadi asma Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Kalau belum bisa mencontoh sifat-sifat Allah, maka kita harus mencontoh manusia yang paling pandai mencontoh akhlak Allah itu. Dia adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau pakai bahasa pesantren itu beruswah, mencontoh kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Takhalluk itu. Akhlak ialah kebaikan yang telah mendarah daging. Dalam bahasa Indonesia yang sudah menjadi tabiat, sibghah. Bapak-bapak alumnus SMA 3 menyebutnya barangkali identity. Jadi kepribadian kita lahir batin, luar dalam, ruh dan jasad satu. Ya, tidak lain di mulut, lain di hati, menohok kawan seiring, menggunting dalam lipatan, musang berbulu ayam, setali tiga uang dengan munafik. Wajahnya manis, hatinya tidak begitu. Orang yang berakhlak itu kata hati, itu kata perbuatannya. Saya pakai bahasa dakwah saja kalau begitu. Sebenarnya wajah manusia itu gubahan dari hatinya. Kalau hati baik, wajah dia pasti baik dan cerah. Kalau tidak. Itu yang dalam bahasa pesantren namanya jahannam. Bapak tahu arti jahannam? Selama ini kita mendengar ceramah dari adik-adik kita, para ustadz di ibu-ibu kota. Jahannam itu neraka yang akan kita temui di akhirat nanti. Itu iya, tapi bukan cuma itu. Jahannam itu bahasa kitanya kusut, mengkerut, gelisah, tidak enak. Wajahnya itu tidak enak dipandang mata. Kata-katanya kotor, gemar riba, gemar fitnah. Nah, pelaku kejahatan dengan dosa besar seperti itu di dunia ini sudah mendapat apa yang disebut jahannam. Kalau Bapak hidup di Jakarta, anak-anak Betawi sering bergurau dengan teman-temannya. Muka kamu bukan jahannam, betul. Itu artinya muka yang kusut, yang masai, yang tidak enak dipandang mata, yang ucapannya kasar, kotor, keji, tidak ada kehalusan budi. Orang-orang ahli surgawi tidak begitu. Ahli-ahli surgawi itu lawan dari itu. Wajahnya ceria, tutur katanya halus, bibirnya basah karena zikir, senyumnya manis dipandang orang,
pandai mengucapkan salam setiap bertemu dengan orang. Itulah wajah surga. Nah, akhlak ini satu kata dengan perbuatan, itu kata mulut, itu kata hati. Jadi satu. Itulah wajah surgawi, bukan wajah-wajah jahanam. Nah, lalu kaitannya bagaimana ilmu akhlak dan hidayah itu? Itu yang diminta dari saya. Saudara-saudara, teman-teman, keluarga besar SMA 3, ilmu itu bisa memperkuat iman. Tapi ilmu tidak bisa mendatangkan seseorang menjadi orang yang mendapat hidayah. Tidak. Saya ingin ambil contoh kalau gitu. Iza Bilota, maha guru ilmu tafsir Al-Quran di Alexander University. Dia mengajar tafsir Quran tentang mata kuliah Mukjizat Al-Quran. Iza Bilota di Alexander University. Saudara-saudara tahu, sampai meninggal dunia dia tidak mendapat hidayah. Dia tidak masuk Islam. Padahal yang diajarkan mata kuliah Mukjizat Al-Quran kepada para mahasiswa. Begitu mahal hidayah itu. Nanti kita kaitkan bagaimana akhlak mengejar hidayah itu. Kalau cuma sekedar pandai ingin mencari hidayah, tidak bisa. Nah, mungkin semata-mata berilmu kita mencari hidayah tidak akan diperoleh. Marcus Borg, coba lihat apa yang kurang. Saudara-saudara kalau baca buku Marcus Borg, 2 kali tebal ini barangkali tebalnya itu buku berkisah tentang Muhammad yang jujur, Al-Amin. Apapun yang disampaikan Muhammad pasti benar, kata Marcus. Tetapi sampai meninggal dunia dia tidak masuk Islam, tidak mendapat hidayah. Saudara kaget barangkali saatnya dan sedih mendengarnya. Hidayah itu sesuatu yang teramat mahal. Dari minta tisu saya. Minta tisu. Teramat mahal. Coba kita lihat siapa. Jim Thomas Carlyle. Dua-duanya profesor ilmu tentang Islam. Keras. Hatinya keras. Profesor ahli tentang Islam, Islamologi. Sampai meninggal dunia dia tidak masuk Islam. Berlainan dengan Maurice Bucaille. Dia punya akhlak yang baik. Dia kejar semua ilmu pengetahuan. Sampai dia mengarang sebuah buku, Quran, Bible, and Science Modern. Dia menjadi ulama Islam dan dia mendapat hidayah. Jadi hidayah itu sesuatu yang amat mahal. Tidak semata-mata dengan kepandaian kita bisa mendapatkan hidayah. Tetapi yang utama, saudara-saudara, akhlak mulia harus kita bina. Sebab kalau keyakinan adanya di hati, kalau iman adanya di hati, kepercayaan adanya di hati, orang melihat kita bukan dari itu, dari akhlak kita itu. Doa-doa dari orang mendekatkan kita kepada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk itu antara lain Rasul diutus kepada kita mempercantik, menyempurnakan akhlak manusia supaya manusia bisa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara teman-teman dari alumnus SMA 3, barangkali kalau ilmu agamanya ya datar-datar samalah dengan saya, minimalis semua kita punya ilmu agama. Tapi Allah sayang kepada kita. Allah memberikan hidayah kepada kita. Tidak mudah hidayah itu. Banyak orang pandai di dunia ini yang dia tidak mendapat hidayah. Tetapi kita orang-orang yang sederhana ini diberikan hidayah oleh Allah. Saudara-saudara, maaf. Kalau Allah sayang pada seseorang dan akan memasukkan orang itu ke surga, apapun dosanya yang pernah dilakukan, maka Allah menjadikan hatinya cinta kepada Islam. Allah sayang kepada kita.
Kalau Allah akan menyelamatkan kita di akhirat nanti, pertama di dunia ini, Allah buatkan hati kita cinta kepada Islam. Keluarga besar SMA 3 yang benar cinta kepada agama dengan segala keterbatasannya barangkali, camkan baik-baik. Tandanya Allah sayang pada Anda. Tinggal kita memperdalam kajian-kajiannya nanti. Apa ya, mana yang bagus, mana yang tidak. Malah kalau sudah bisa, bukan cuma halal haram dalam pengajian ini. Orang-orang yang ingin mendapat hidayah benar, subhat pun dia jauhi. Barang yang diragukan, ini benar tidak ini, itu pun dia jauhi. Nah, saudara-saudara sekalian, kembali saya sampaikan tadi, mari kalau demikian, terus kita mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap saat kita melangkah, tujuan kita cuma satu, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada as-sirat al-mustaqim. As-sirat, kalau sirat, bukan sirat, saudara. Kalau sirat, sin, ra, to, itu jalan tapi jalan kecil. Kalau as-sirat, sod, ra, to, jalan besar itu. Islam as-sirat, bukan as-sirat. Siratul mustaqim, jalan yang lurus, besar, luas. Dan kalau jalan besar, sudah tentu semua kendaraan bisa lalu di situ. Itu sebabnya, saudara-saudara, kalau sudah memeluk Islam, orang mengucap 2 kalimat syahadat, apapun faham dan mazhabnya, itu saudara kita. Jangan suka bertengkar soal-soal kecil dalam hidup ini. Kita kan masih umat Islam, masih gemar begitu itu. Urusan kuno, solinya, kalau isi batal tidak, untuk sekolah 2 kula. Masih urusan-urusan yang tidak ada kaitan dengan peradaban kemajuan dunia Islam. As-sirat, jalan besar. Bisa ada kendaraan bus, bisa kendaraan kecil, bisa ada mobil, segala macam kendaraan. Pada as-sirat bisa jalan. Dalam Islam begitu. Kalau ada teman, punya pendapat lain, punya perbedaan, dalam ijtihadnya ada perbedaan dengan kita, jangan pernah mengkafir-kafirkan orang. Hormati pendapat orang. Saudara-saudara sekalian, ciri orang pandai dalam akhlak, ciri orang pandai tidak pernah menyalahkan pendapat orang. Dia hormati pendapat orang itu. Bahwa tidak sepakat, iya boleh saja, tidak apa-apa itu. Itu ijtihad namanya itu. Tapi menyalah-nyalahkan pendapat orang tidak perlu. Kenapa? Sampai orang berilmu, tambah banyak kitab yang kita baca, bapak-bapak, tambah terasa kita ini nggak punya ilmu apa-apa. Nggak usah sombong orang kita merasa pandai. Dalam dunia kampus namanya kecongkakan intelektual, kesombongan ilmu pengetahuan. Orang-orang berakhlak tidak boleh begitu. Nah, kenapa orang-orang pandai tadi itu tidak masuk dalam Islam, tidak mendapat hidayah? Karena kepandaiannya dijadikan kecongkakan di dalam hidup. Jelas tuh ya, rinciannya jelas betul itu kan, jalannya jelas betul. Bukan cuma itu tentang kesombongan. Tadi pagi saya ada memberikan kuliah pagi di Masjid Raya Al-Hidayah di Bogor, Bapak. Saya memberi contoh gini. Saudara, saya bilang kalau saudara punya rezeki nanti selesai COVID ini, silahkan umroh. Kalau umroh jangan suka langsung ke Mekah, nanti kurang pengetahuan. Saudara bisa masuk ke Jordan, di sana bisa lihat Ashabul Kahfi dan Bukit Nebo. Dari Jordan kita turun ke Dead Sea, Laut Mati. Dari Laut Mati kita nyebrang ke Aqsa. Itu bisa pakai kendaraan saja. Dari Jordan kita turun terus, meluncur terus sampai ke Laut Mati, nyebrangnya ke Aqsa. Dari Aqsa kita jangan ke Mekah dulu, Mekah terakhir saja. Lihat, akibat kesombongan jauh dari hidayah tentang akhlak itu. Dari Jordan jangan ke Mekah, Mekah terakhir saja, kita masuk ke Egypt, ke Mesir. Ada Egyptian Museum Mesir. Nanti lantai 2, kita belok kanan, kita bayar 10 US dollar. Ada orang baik sekali, tapi dilaknat Allah. Penyakitnya sombong. Dalam antropologi kesehatan, Ramses namanya. Dalam Bible, dalam Quran, Firaun namanya. Sama dia juga. Firaun itu Raja Mesir.
Dia tidak makan kalau rakyatnya belum makan. Firaun tidak tidur sebelum rakyatnya tidur. Coba, kemana pemimpin sebaik itu kita cari sekarang? Dunia ini sangat bakhil melahirkan orang sebaik Firaun. Tapi kenapa ditenggelamkan ke Laut Merah? Bapak bongkar literatur sejarah. Firaun itu punya penyakit fatal dalam hidup. Sombong karena kekuasaan. Itu sebabnya lihat. Sombongan akan berakhir dengan penderitaan. Percaya, saudara. Kalau orang sudah sombong, siap-siap menderita akhir hidupnya. Siap-siap saja. Seluruh kesombongan, dia akan berakhir dengan penderitaan. Orang berakhlak tidak begitu. Dia tawadhu, dia rendah hati. Jangan sholat, takbirnya keras, takaburnya juga keras. Jangan begitu. Akhlaknya mulia, tutur katanya baik, lemah lembut kehidupannya. Bibirnya basah karena zikir. Dia mengucapkan salam dan doa kepada orang setiap bertemu. Bertanya kabar baik-baik. Rumah tangganya dibina sebaik-baiknya. Jadi orang-orang yang akhlaknya mulia seperti itu. Karena kemuliaan itulah akhlak yang mulia itulah. Lalu Allah memberikan kepada para malaikat, turunkan hidayah kepada orang. Jadi kaitan akhlak dengan hidayah sangat erat. Dan kaitan ilmu dengan hidayah memang bisa jauh. Benar, saya tidak menolak bahwa ilmu itu bisa memperkokoh iman seseorang apabila dia sudah punya benih iman. Benar itu. Tetapi ilmu saja mendatangkan iman tanpa akhlak tidak mungkin. It's impossible, tidak mungkin sama sekali. Akhlak mulia bisa bertahan. Nah sekarang pertanyaannya begini, bagaimana akhlak supaya terbangun dengan hidayah itu supaya dekat? Bapak-bapak, silakan buka Al-Quran surah Luqman. Ya, surah Luqman. Kata Allah, perbanyaklah salat malam. Qiyamul lail, tahajud, bisa 8 rakaat witir 3 paling bagus, tidak bisa ya 4 rakaat witir 3, tidak bisa 2 rakaat witir 1. Terserah, Allah tidak melihat jumlah rakaat. Yang Allah nilai kesungguhan kita bangun tengah malam untuk melakukan ibadah kepada Allah dan meminta hidayah diperkokoh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit orang yang diberikan hidayah karena banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa, akhlaknya buruk, hidayah itu dicabut dan dia keluar dari Islam, menjadi orang yang murtad dari Islam. Tidak sedikit. Malah kadang-kadang orang pandai. Agamanya sudah baik, sudah mulai lumayan gitu ya, dekat dengan orang-orang Muslim, tetapi hidupnya sangat kibir kepada berbuat dosa. Hidayah itu dicabut kembali oleh Allah dan dia menjadi murtad dari Islam. Orang-orang seperti itu ada. Saudara lihat di sekitar kita, ada. Sesudah itu dia hidup sampai pensiun, kena stroke, hidup menderita antara hidup dan mati, bertahun-tahun antara hidup dan mati, akhirnya meninggal dalam keadaan kafir. Kita sudah tentu bukan itu yang kita bikin pengajian supaya hidayah itu kokoh di dalam hati kita. Ya kita baca ayatnya kalau begitu. Bagaimana supaya hidayah itu kokoh ada di hati kita, membina akhlak sekaligus membina hidayah. Al-Quran surah Luqman. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, pada pertengahan malam, wa minal laili, pada sebahagian malam, tahajud itu artinya ibadah di waktu malam. Bisa baca Al-Quran, bisa baca buku sejarah orang-orang saleh, bisa baca hadis, bisa menghibur keluarga, bisa sholat. Cuman karena ibadah yang paling indah itu sujud,
maka ibadah malam yang paling baik adalah sholat. Sholat itu disebut sholat tahajud. Tapi tahajud bukan cuma sholat. Bisa baca Al-Quran. Jam berapa tahajud kita lakukan? Tahajud yang paling baik dilakukan selesai azan pertama. Waktu pagi kita lakukan sholat tahajud. Pertanyaannya begini barangkali, Pak Anwar, bagaimana kalau saya sudah tua seperti ini, nggak bisa tidur, pengen tahajud, jam 1 malam saya bangun, anak-anak rindu sedang kuliah di luar negeri semua, suami jauh, kata ibu-ibu, kata bapak-bapak, saya sulit tidur kembali sesuai itu, Pak Anwar, bagaimana? Tahajudlah, nggak apa-apa itu, jam berapa? Allah tidak melihat jam tahajud. Yang Allah nilai kesungguhan kita bangun tengah malam dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah untuk memperoleh hidayah yang sangat kuat dari Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan bagimu, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat derajat yang amat terpuji. Maqaman mahmuda. Jadi orang yang salat tahajud itu dua, kita lihat di sini. Mendapat qurrata ayun, rizki di luar estimasinya. Sebabnya orang-orang yang gemar tahajud tidak pernah miskin. Yang kedua, maqaman mahmuda, ditempatkan pada derajat yang mulia. Yang mulia itu bukan orang yang banyak harta semata-mata. Yang mulia bukan hanya orang yang punya jabatan tinggi semata-mata. Yang mulia itu orang yang disayang Allah. Saudara, kalau semata-mata ya, kemuliaan karena jabatan, berapa banyak orang yang dengan jabatannya itu diantar ke pintu penjara? Berapa banyak? Jabatannya itu memasukkan dia ke penjara karena tidak berkah, tidak salam, tidak Islam. Orang kaya dengan kekayaan hidup manusia bisa bahagia? Tidak, semata-mata tidak. Berapa banyak orang yang dengan kekayaannya itu semua didera penyakit hidupnya? Berapa banyak? Saya mohon maaf, bapak-bapak keluarga besar SMA 3. Berapa banyak orang jadi miliuner, super miliarder, kena operasi jantung 5 kali tidak sembuh-sembuh? Berapa banyak? Dokter Chang di Australia meninggal, dia cemas gelisah. Siapa murid yang terbaik? Dioperasi jantung, 5 kali operasi tidak sembuh. Nah, lalu kekayaan buat apa kalau? Tidak punya arti sama sekali. Orang-orang yang banyak bangun tengah malam akan diberikan maqaman mahmuda, ditempatkan pada derajat yang mulia. Mulia kehidupan di dunia, mulia kehidupan di akhirat. Kenapa itu? Hidayah Allah berikan kepadanya. Jadi tidak mudah mendapatkan hidayah itu. Harus kita kejar. Harus kita cari. Kita lanjutkan ayatnya. Wa qul, dan dikatakanlah, Rabbi, ya Tuhan kami, adkhilni mudkhala sidqin, masukkan kami dalam kelompok hamba-hambamu yang siddiq, yang benar. Bukan sidik ya, siddiq. Kalau sidik yang benar, sodik yang benar-benar, sahabat Nabi itu siddiq yang benar-benar benar. Lain itu. Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar yang benar hidupnya. Beliau punya putri Aisyah namanya, istri Nabi itu, istri Rasulullah. Ada nyanyiannya kalau tidak salah itu. Orang menyebutnya Siddiqah binti Siddiq, wanita yang jujur, anak dari laki-laki yang amat jujur dalam hidup. Allahumma adkhilni mudkhala sidqin, ya Allah, masukkan aku dalam kelompok hamba-hambamu yang mendapat hidayah itu, yang siddiq, yang benar itu. Wa akhrijni mukhraj sidqin. Kalau hamba dikeluarkan, keluarkan dengan cara-cara yang benar. Jadi orang-orang yang berakhlak mencari hidayah tidak mungkin berhimpun dengan orang-orang yang tidak baik. Tidak mungkin.
Sebab orang baik bergaul dengan orang-orang jahat, bergaul dengan orang baik, insya Allah lama-lama jadi baik. Insya Allah. Tapi orang baik berhimpun dengan orang-orang jahat, boleh jadi satu saat jadi penjahat. Hidayah, kaitan dengan akhlak. Selanjutnya ayat yang kita baca. Waj'alli min ladunka sultanan nasira. Jadikan kami ya Allah di sisimu mendapatkan sultanan nasira, kekuatan as-sultan yang dapat menolong kami. Pertolongan dalam bentuk apa itu? Pertolongan dalam bentuk Allah sayang kepada kita. Allah ridho kepada kita. Allah memberikan petunjuk yang lurus terus kepada kita. Petunjuk itu Allah telah berikan dalam Al-Quran. Tetapi apabila orang akan ditarik hidayahnya, ada keengganan untuk dekat kepada Al-Quran. Dan saudara, kalau Allah sayang pada seseorang, cirinya orang tadi didekatkan dan dibuat cinta kepada Islam. Ini hari-hari libur, saya masih mau untuk Zoom dengan saudara-saudara. Saya sangat baik karena niat saudara-saudara begitu baik. Di hari libur ini masih ingin juga belajar agama. Sambil santai-santai, tidak terlalu serius. Tapi kita mau belajar agama gimana dengan cara-cara seperti ini. Ini kan indah sekali. Saudara-saudara, mesti dilanjutkan cara-cara semacam ini. Kita lanjutkan. Anak-anak jangan ribut, Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Katakan telah datang kebenaran dan akan lenyap segala kebatilan. Innal batila kana zahuqa, karena sesungguhnya yang batil itu pasti zahuqa akan lenyap. Saudara-saudara sekalian, kita kadang-kadang ragu menegakkan kebenaran, kebaikan ini, suka berpikir, alah di tengah-tengah dunia seperti ini yang penting kita selamat. Nggak usahlah kita sibuk-sibuk bicara tentang kebenaran. Saudara-saudara tidak boleh berpikir begitu. Ajak orang pada kebenaran itu dengan hikmah bijaksana. Tapi menyampaikan kebenaran harus dengan cara-cara yang benar. Sebab menyampaikan kebenaran dengan cara-cara yang salah, sebenarnya kita sedang mencederai kebenaran itu sendiri. Kita sampaikan dalam bahasa yang enak, yang baik, yang tidak menyinggung banyak perasaan orang. Tetapi intinya harus sampai hukum itu kepada orang. Bahwa lihat akhlak Rasulullah. Nabi kalau dakwah kepada orang sangat dilihat orang itu membutuhkan dakwah model apa. Kalau ada orang yang malas sholat, datang kepada Nabi bertanya, ya Rasulullah, jihad yang paling besar itu apa sih? Kata Nabi, sholat di awal waktu. Coba lihat bijaksananya Nabi itu. Kalau ada orang selalu membantah orang tua, bersikap tidak baik, orang bertanya Rasulullah, jihad yang paling baik itu apa sih sebetulnya? Kata Nabi, berbakti kepada orang tua. Kalau ada orang yang malas puasa, bertanya, ya Rasulullah, jihad yang paling indah itu apa? Menegakkan saum secara jujur. Nah kita, pokoknya haqq wa zahaqal batil, telah datang kebenaran, sampaikan kebenaran itu. Sekalipun barangkali menyampaikannya kita kurang enak, teman takut tersenggol dengan kebaikan. Sebab menyampaikan kebenaran itu juga kadang-kadang berisiko. Itu berapa banyak orang berburuk sangka tentang kebenaran. Kita sudah sampaikan kebenaran dengan segala metode yang paling mutakhir, dengan segala cara yang paling baik. Entah orang curiga kepada kita kadang-kadang. Wah, ini siapa ini? Entah orang curiga kadang. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa. Kami telah turunkan Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai pengobat. Pengobat apa? Pengobat kehidupan dalam dalam
pandangan yang selalu gemar memandang yang pengobat lidah kita yang sakit, yang gemar membuat riba dan fitnah, pengobat jiwa kita yang lara, pengobat kehidupan yang centang berenang. Al-Quran inilah obatnya. Ahmad, kata beliau, tidak ada agama di dunia ini yang mengatur kehidupan manusia sejak bangun tidur sampai tidur kembali selain Islam. Imam Ghazali, raksasa pemikiran dunia. Al-Ghazali, nggak ada itu ajaran yang bisa menyamai Islam, yang mengatur kehidupan manusia sejak dia bangun tidur sampai tidur kembali selain Islam. Nah, di sini katakan syifa. Al-Quran itu memang pengobat buat kehidupan. Saudara-saudara sekalian, kalau kita menegakkan kebenaran, berbuat benar, itu tidak untuk orang, untuk kita. Orang suka berpikir, Allah di tengah-tengah dunia seperti ini, apa saja kita bisa lakukan. Tidak. Orang berakhlak yang menginginkan hidayah kokoh, tidak boleh berpikir begitu. Kalau kita berbuat baik, baik itu buat orang yang berbuat baik. Kalau orang berbuat jahat, ya kejahatan akan kembali pada dirinya. Saudara buka Al-Quran surah Bani Israil, surah 17. Ayatnya ayat 7. Indah satum ahsantum lianfusikum. Kalau kamu berbuat baik, baik yang kamu lakukan itu untukmu, utuh tanpa cacat. Wa indah satum falah. Kalau kamu berbuat jahat, kejahatan yang kamu lakukan itu satu saat akan merobek-robek jantung yang berbuat jahat itu sendiri. Jadi orang berbuat baik, orang berbuat buruk itu akan kembali kepada dirinya. Salah kalau kita berpikir, Allah buat apa di tengah-tengah kehidupan macam ini berbuat baik, untuk apa itu? Tidak boleh begitu kita berpikir. Kita menjadi hamba harus terbaik dalam hidup. Bahwa di sana sini ada kekhilafan, itu manusiawi namanya. Bukan manusia kalau tidak punya dosa. Kalau manusia tidak punya dosa, Allah punya sifat maha pemaaf, yang akan dimaafkan siapa? Allah punya sifat maha pemaaf karena makhluk yang mulia yang bernama Al-Insan. Al-Insan itu pergantian antara benar salah, benar salah, benar salah. Manusia. Berbuat baiklah. Fama yamal mithqala dzarratin khairon yara. Barang siapa orang berbuat baik sebesar dzarrah, Allah perlihatkan dan Allah balas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kalau manusia berbuat jahat sekecil apapun, sebesar dzarrah, Allah akan balas dan pertunjukan juga. Saudara-saudara, kalau kita ngaji di Ummul Qura di Mekah Madinah, dzarrah itu biasa diartikan kepala semut hitam yang kecil. Karena memang di Mekah Madinah binatang terkecil ya kepala semut kecil itu. Kalau ngajinya di Indonesia, biasa para ustaz suka mengartikan dzarrah itu biji sawi. Kalau saudara ngaji di Jawa Barat gitu ya, di mana di Jakarta gitu. Biasanya ustaz mengartikan kalau kamu berbuat baik buruk sebesar biji sawi gitu. Padahal biji sawi itu kan besar. Gitu. Yang kecil itu atom, loh. Atom bisa dipecah jadi proton. Pak Habibie bilang, Pak Anwar, saya bisa pecah atom itu. Ya, bisa jadi proton. Proton juga bisa dipecah. Tuh. Yang tidak bisa dipecah itu kan cuma satu. Kembali ke akhlak. Niat. Begitu halus Allah menciptakan niat, tidak mungkin niat bisa dipecah. Display, tidak mungkin. Jadi mestinya kalau tafsir modern begini. Famayamal mithqala dzarratin khairan yara. Kalau kamu berniat baik, niat kamu itu berpahala di sisi Allah. Yamal mithqala dzarratin syarran yara. Dan kalau kamu berniat jahat, niat kamu juga berdosa, harus kamu pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Keliru kalau kita selama ini mengaji, kalau kita berniat baik belum dikerjakan sudah berpahala. Kalau kita berniat buruk belum dikerjakan tidak berdosa. Nah begitu.
Kalau kamu berniat baik, niat kamu itu berpahala. Kalau kamu berniat buruk, niat kamu harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya baik buruk kembali kepada pelaku. Saudara jangan suka risau karena orang berbuat jahat. Jangan risau. Itu urusan dia dengan Tuhan. Dan malaikat memperhitungkan itu semua. Saudara harus cemburu kalau orang-orang beramal saleh. Kenapa? Sebab kita belum bisa melakukan amal saleh sebaik dia. Kalau dalam bahasa sufi, orang-orang berakhlak itu selalu punya kacamata dua. Satu kacamata untuk melihat kebaikan orang lain, yang satu kacamata untuk melihat keburukan dirinya. Jadi, saudara bayangkan akhlak gitu. Kita punya dua kacamata. Yang satu kita pakai kacamata itu untuk melihat kelebihan-kelebihan orang. Yang satu kacamata buat melihat buat kekurangan diri sendiri. Jadi hidup itu akan selalu baik dengan demikian. Akan selalu baik. Kenapa? Sebab memang kehidupan kita selalu bermuhasabah namanya itu. Selalu mencari kebajikan. Selalu mencari kebenaran. Selalu mencari kejujuran. Selalu mencari keindahan dalam hidup. Itulah akhlak dalam agama. Dan itu makna hidayah dan iman dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, kalau ingin kokoh kehidupan iman kita setiap saat, kalau ingin terus iman kita ini kokoh, melakukanlah ibadah-ibadah semacam itu, sehingga kita benar-benar merasakan bagaimana indahnya kehidupan kita. Mari kita lanjutkan. Bagaimana kalau kita telah banyak berbuat khilaf? Apakah hidayah itu akan datang kepada kita? Akan bisa memperkokoh hidayah? Tetap bisa. Mari kita lihat Al-Quran surah Ali Imran ayat 133. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Ya. Wasari'u ila maghfirah, bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhan. Saya antar dulu saudara-saudara terjemahannya supaya saudara-saudara bisa menangkap mudah. Bukankah dosa itu menyebabkan hidup gelisah? Bukankah dosa itu menyebabkan hidup tidak tenang dan tidak tentram? Bukankah dosa itu menyebabkan raut muka tidak enak dipandang orang? Bukankah dosa itu menyebabkan hidup gelisah sepanjang saat? Bukankah dosa itu menyebabkan hidup tidak nyaman mengkonsumsi apapun? Bukankah dosa itu menyebabkan orang membenci kita? Nah, wasari'u ila maghfirah, oleh karena itu bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Akhlak itu. Supaya apa artinya? Artinya orang-orang yang dekat mencari hidayah kepada Allah, hatinya tenang, tidak gelisah, bibirnya manis, tutur katanya indah, mengucap salam, saling berdoa dengan orang, saling bertolong-tolongan, nyaman hidupnya. Kenapa itu Pak Anwar? Hidayah diberikan karena akhlak dia mulia. Wasari'u ila maghfirah min rabbikum, Rabb, pencipta, pemelihara, penyempurna, pemelihara kita. Wa jannatin arduha samawati wal ard. Kelak di akhirat Allah akan memberikan surga. Nah, karena surga itu bertingkat-tingkat, di sini dalam ayat ini, kalau kamu banyak melakukan perbuatan dosa, dan kamu kemudian jadi hamba yang pandai bertobat, kadang kamu dapat surga yang kecil, atau surga yang paling kecil itu saudara tahu, seluas langit dan bumi. Itu diberikan kepada orang-orang yang semula banyak dosa, kemudian bertobat jadi hamba yang takwa. Jadi akhirat nanti kalau orang-orang banyak dosa, kata malaikat Ridwan begini, Fulan, masuk kamu ke surga. Kata dia, ya Allah, hai malaikat, aku banyak dosa, surgamu tuh yang mana? Kata malaikat Ridwan, itu surga kamu yang kecil.
Surga yang kecil itu Pak yang mana? Yang cuma seluas langit dan bumi. Kita dari Indonesia terbang ke Amerika berapa jam? 25 jam, toh? Terbang Tokyo kita berapa? 7 jam. Hong Kong 6 jam kita terbang. Itu masih kecil itu. Surga terkecil buat orang yang sebelum banyak dosa kemudian bertobat, Allah berikan seluas langit dan bumi. Begitu kekayaan Allah berikan anugerah. Dan di akhirat nanti, saudara, kalau sekarang kita rindu sama cucu, rindu sama anak susah, di akhirat nanti buat hamba-hamba yang keluarga yang saleh sekeluarga, itu surganya cuma satu. Tidak susah kita bertemu siapapun. Kita lanjutkan ayatnya, ini nggak selesai lagi. Wa'andat lil muttaqin. Nah, disediakan, dianugerahkan oleh Allah untuk hamba-hamba yang takwa. Mari kita lihat akhlak lagi. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara kalau di akhirat ingin ditimbang oleh Allah dengan hukum yang adil atau dengan apa? Dengan adil. Kalau saya tidak mau. Mudah-mudahan Allah tidak menimbang kita dengan hukum yang adil. So kalau Allah menimbang kita dengan hukum yang adil, kita ini ke neraka semua. Nggak ada masalah kita di dunia ini apa. Kita ingin ditimbang oleh Allah dengan sifat Rahman Rahimnya, dengan maghfirahnya, dengan timbangan kasih sayang. Apapun dosa yang pernah kita perbuat, kita minta ditimbang dengan timbangan itu. Baru kita bisa ke surga. Kalau timbang dengan keadilan, ya apa? Amal soleh kita itu apa di dunia? Hampir tidak ada. Bersedekah kita kurang. Membantu fakir miskin kadang-kadang juga tidak mau. Mengeluarkan zakat kita enggak. Bangun malam ketiga kadang bangun kadang tidak. Coba, dengan keluarga kita tidak menciptakan kehidupan yang tentram. Kalau ditimbang dengan keadilan, adil seadil-adilnya, kita di neraka semua. Tapi kalau Allah menimbang kita dengan sifat Rahman Rahimnya, dengan sifat Maha Pengasih, Oke, maaf, suaranya hilang. ya, sudah terdengar kembali. Sudah, Ya, saudara-saudara, Bapak sedang di pesantren ini. Pesantren Bapak tuh di Megamendung di atas gunung. Jadi kalau Bapak mau ke puncak, ada Cisarua, Megamendung, belok kanan dari Grand Usun naik 2 kilo ke atas gunung. Ada pondok pesantren modern Lebah Arafah. Nah, Bapak sedang di situ sekarang. Jadi mungkin suaranya sekali-kali hilang, mungkin hilang sekali-kali suaranya. Karena Bapak sedang di atas gunung. Ya, kita lanjutkan kembali kalau gitu. Kita juga ayatnya. Kalau kita ditimbang dengan timbangan keadilan, ya saudara-saudara sekalian, akan menyedihkan kehidupan kita di akhirat. Tapi kalau kita dihisab, ditimbang, dihitung dengan sifat Allah yang Maha Ghafur, Maha Pemaaf, Maha Kasih, Maha Sayang, insya Allah kita selamat semuanya. Sebab tidak ada dosa tak terampuni dalam hidup ini. Benar bahwa di masa lalu kita pernah berbuat khilaf. Ya fas is fas, ya sudah ya sudah. Ke depan kita terus berbuat baik. Saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan. Siapa orang yang muttaqin, banyak dosa kemudian jadi orang saleh? Ya, selanjutnya menjelaskan 134 Al-Qur'an. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yakni orang-orang yang gemar berinfak di waktu senang dan susah. Saudara, kalau kita hidup sedang berada berinfak, mungkin agak keberatan. Saya melihat di mana-mana orang yang berinfak mudah itu justru orang-orang yang hidupnya sederhana. Mari saya ambil contoh.
Kalau Bapak punya uang 1 juta, wah beginilah, kalau Bapak punya uang 100.000, lalu kata pengurus masjid, Pak, saya minta sedekah Bapak 25%, 25.000 masukkan ke kotak amal. Saya kira Bapak masukkan uang Bapak. Yakin saya, dari yang 100.000 dengan ikhlas kita masukkan 25.000 ke kotak amal. Sekarang kita pindah. Bapak punya uang 1 miliar. Lalu kata pengurus masjid, Pak, saya minta uang Bapak 250 juta. Seperempat juga sama, Pak. Kira-kira Bapak keluarkan tidak itu? Jangan-jangan tidak. Jadi orang miskin sangat lebih berpeluang beramal soleh daripada orang-orang berada. Saya bukan mengatakan saudara kita harus miskin, tidak. Orang Islam harus berada. Tapi harus yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Bapak punya uang berapa? 100 miliar, 10 miliar. Lalu datang pengurus Dewan Kemakmuran Masjid, dia berkata gini, Pak, saya minta uang dari Bapak karena deposito Bapak sekian, saya minta 20 miliar Bapak keluarkan buat masjid. Jangan-jangan kita nggak keluarkan. Tapi kalau Bapak punya uang 100.000, kata pengurus masjid, Pak, saya mau bantu anak yatim, saya minta 25.000. Saya kira Bapak keluarkan. Bapak. Kadang-kadang Bapak-Bapak, kalau iman tidak kuat, kepada harta itu kita bakhil. Padahal waktu kita mengeluarkan harta, itu bukan buat orang, buat kita. Kalau Bapak memberikan bantuan masjid, itu Bapak sedang meminjamkan uang. Di akhirat kembali, di dunia kadang-kadang sudah kembali. Kita selama ini berpikir, kalau kita bersedekah, berikhlas-ikhlas, berakhlak mulia kepada orang, kita sedang menolong orang. Tidak. Yang sedang kita tolong diri sendiri sebenarnya. Kita berpikir kalau membantu pesantren, gitu, itu bantuan buat Allah. Allah tidak butuh bantuan apa-apa dari manapun. Kalau kita beramal soleh, buat kita. Kalau kita berinfak, buat kita. Kalau kita sedekah, buat kita. Sedekah artinya siddiq, benar. Sedekah, harta diperoleh secara benar, dikeluarkan secara benar. Sedekah. Kita kadang-kadang tidak. Kita khawatir kalau kita mengeluarkan sedekah itu untuk orang, bukan saudara-saudara. Itu cara berpikir terbalik. Kalau kita memberikan sedekah untuk kita, membantu anak-anak yatim di sekitar Bapak. Keluarga besar SMA 3 menghimpun dana untuk membantu anak yatim di Tanah Abang, Bapak gitu. Bapak pikir buat anak yatim? Tidak, anak yatim tidak butuh bantuan kita. Kata-kata yatim sudah jadi garansi Allah akan turun tangan langsung menolong mereka. Saudara baca kisah-kisah orang besar di dunia ini, rata-rata anak yatim. Bapak lihat, sebut kisah orang besar mana yang bukan dari anak yatim. Rata-rata anak yatim. Anak yatim kalau kita membantu anak yatim dan anak yatim itu ada, Allah memberikan pintu surga pada kita. Supaya harta kita diarahkan untuk membangun pesantren, membangun masjid, mengajak orang berbuat baik, lembaga-lembaga dakwah, apalagi itu, himpunan-himpunan organisasi keagamaan. Banyak cara kita mencari Allah, mencari hidayah. Dengan cara itu, akhlak yang mulia macam itu mendekatkan hidayah kepada kita. Kita lanjutkan. Wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan pandai memaafkan. Saudara-saudara, kata akhlak. Orang berbuat dosa kepada kita, dia meminta maaf, tidak kita maafkan, itu hak kita. Cuma kalau kita berbuat dosa, kita tobat kepada Allah, Allah juga sulit memaafkan kesalahan kita. Orang berbuat dosa kepada kita, cepat kita maafkan. Dia meminta maaf, mudah kita maafkan. Kalau kita punya dosa, kita tobat pada Allah. Allah pun mudah memaafkan kesalahan kita. Tapi yang paling mulia akhlak dalam Islam bukan itu. Yang paling mulia akhlak dalam Islam, kalau orang berbuat dosa kepada kita,
yang bersangkutan belum sempat meminta maaf, dada kita sudah lapang memaafkan setiap kesalahan orang. Baru akhlak mulia. Dan yang begini yang hidayah mudah datang ke dadanya. Saudara lihat, sudah orang-orang alim, orang-orang soleh, saudara, lapang-lapang dadanya. Ceria-ceria kehidupannya, indah-indah senyumnya, jauh dari kemarahan. Kalau ada rasa marah, dia tahan di hatinya. Kalau kata Bu Hamka, pandai beranak nyamuk di dalam padi, cuka di dalam pemberasan. Kalaupun beramuk hati, beramuk di dalam hati, tapi di muka tak kelihatan. Dia pandai menahan amarah itu. Nah, yang wal kaziminal ghaidha wal afina 'anil nas, kita lihat. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan sesungguhnya Allah itu sangat cinta kepada orang yang bukan baik, muhsin, selalu baik. Allah sangat cinta kepada orang yang selalu baik. Waktu perang Badar, ya umat Islam menang di bawah pimpinan komando Rasulullah. Banyak orang Yahudi yang menjadi tawanan, lalu dieksekusi. Waktu Nabi akan mengeksekusi yang satu ini, malaikat turun. Kata malaikat, hai Rasulullah Muhammad, yang satu itu hendaknya kamu tidak eksekusi. Kata Nabi, kenapa itu? Allah menurunkan perintah kepadaku supaya kau menghentikan, supaya tidak mengeksekusi orang. Kata Nabi, kenapa memang? Orang tadi sangat baik, sangat pemaaf. Dia orang dermawan, orang Yahudi. Gemar berinfak, memaafkan kesalahan orang. Dan dia tutur katanya juga Yahudi yang satu ini baik. Dipanggil oleh Nabi orang tadi, ya Yahudi, hai orang Yahudi, kamu aku maafkan dan eksekusi tidak terjadi pada dirimu. Kata dia, kenapa? Gimana? Ya kamu orang baik, tutur kata kamu baik, kamu orang pemaaf, dan gemar memberikan makan dan pertolongan pada fakir miskin dan anak yatim. Yahudi kaget, kata orang Yahudi, apakah Tuhan kamu mengajarkan begitu, wahai Muhammad? Kata Nabi, iya, Tuhanku mengajarkan orang-orang yang muhsin, orang-orang yang baik itu disayang oleh Allah. Akhirnya kata Yahudi, kalau begitu wahai Muhammad, aku masuk Islam sekarang. Diislamkan oleh Nabi. Masuklah Islam. Jadi orang-orang yang baik, orang-orang yang akhlaknya yang mulia, bapak-bapak, muhsinin, selalu baik, baik tutur katanya, pendengarannya, penglihatannya, hatinya, rasanya, cara berpikirnya, dia baik, Allah sangat sayang kepada orang-orang semacam itu. Bapak berdoa dengan ikhlas, mudah-mudahan keluarga besar SMA 3 ini tabiatnya, simbolnya, identitasnya itu begitu. Baik-baik, penolong, penyayang. Kalau sekali-kali menghimpun dana, barangkali saudara bantu anak-anak yatim, yang belum sekolah, yang bayaran, yang tidak punya kemampuan untuk melanjutkan pendidikan. Tanya, kamu kelas berapa sekarang? Tahun ini sudah bayaran apa belum? Sudah, kalau begitu beberapa orang, kami keluarga besar SMA 3 menjamin kamu sampai dengan sarjana. Itu akhlak yang luar biasa. Akhlak yang luar biasa. Dan kalau kita mendidik orang kepada pendidikan, bapak-bapak tidak ada alasan orang benci. Mana mungkin orang benci pada pendidikan? Yuk kita lanjutkan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan dosa, zakarullah, segera bertobat kepada Allah. Jadi saudara, kalau berbuat khilaf, iringi dengan kebaikan. Sekecil itu kita berbuat dosa, harus lebih besar kita berbuat pahala. Hari ini kita khilaf berbuat dosa, lakukanlah ibadah yang amal solehnya lebih baik dari dosa yang kita lakukan tadi itu.
Ditimbang di akhirat itu kan ada mizan, ada hisab, ada timbangan. Mana yang berat kebaikannya di ahlul jannah, mana yang berat keburukannya di ahlul nar. Saudara-saudara, saya tidak bermaksud menghibur. Nggak usah baik 100% hidupnya, nggak usah. 60% cukup. So ditimbang tuh. Itu kan maknanya begitu. Barang siapa yang berbuat baik, timbangannya lebih baik, dia ke surga. Barang siapa yang timbangannya lebih buruk, dia ke neraka. Coba timbangan kita tuh usahakan. Bapak mulai sekarang mulai berpikir, andai kata hari ini aku ditimbang banyak baiknya, banyak kurang baiknya. Coba dipikir itu. Lihat tuh kaitan akhlak dengan hidayah. Kalau hari ini kita meninggal, sore ini Bapak, selesai kita mengaji, lalu kita meninggal dunia, kita kan tidak tahu kapan usia bagaimana. Apalagi di musim COVID seperti ini. Orang yang dulu ragu tentang kematian, sekarang semua percaya. Mati itu di hadapan kita semuanya. Itu baru mengalami COVID. Belum bicara tentang akhirat. Kalau kebaikan kita lebih daripada amal buruk kita, sebutlah 55% lebih baik. 45% kita kurang baik. Itu pasti jadi ahli surga. Wa ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Berulang-ulang saya baca ayat itu. Dan di sini dijelaskan oleh Allah, waladzina fa'alu faqiatan aw zalamu anfusahum dzakarallah fastaghfaru li dzunubihim. Dia cepat meminta ampun atas segala dosa yang dia lakukan. Kalau mengajinya agak mendalam, ada istighfar, ada taubat. Kalau istighfar, meminta ampun. Kalau bahasa aslinya taubul maghfirah, minta ampun. Kalau taubat bukan minta ampun. Ar-ruju' ila Allah, dia kembali ke jalan Allah. Hidupnya jauh tersesat. Sesudah ngaji dia sadar, oh iya salah hidup saya. Dia ar-ruju', dia kembali ke jalan yang benar. Itu sebaik-baik hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagus-bagus hamba. Kalau cerita dosa Bapak-bapak, ya makhluk yang tidak berdosa itu siapa? Kullu bani Adam khata'un, tiap anak Adam itu tempat berbuat dosa. Wa khal khata'ina tawwabun. Orang baik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Orang baik itu kalau berbuat dosa cepat tawwabun, mereka bertobat kepada Allah. Mari kita bikin komparasi sekarang supaya mudah mengajinya ini. Saudara pernah mendengar nama Salman Al-Farisi? Salman dari Iran, dari Parsi. Dia tuh agamanya Majusi, penyembah apinya. Jadi rakyat dikumpulkan, masyarakat dikumpulkan menyembah. Itu kan musyrik namanya dalam agama. Tapi dia masuk Islam kemudian. Sesudah masuk Islam dia jadi ahli ibadah, jadi orang soleh, jadi muhsinin. Sekali waktu Nabi jalan-jalan, Nabi itu akhlaknya mulia sekali Bapak-bapak. Dipeluknya Salman. Sambil jalan kata Nabi Salman, ada 10 sahabatku yang akan masuk surga tanpa hisab, antara lain kau, Salman Al-Farisi. Musyrik. Jadi orang-orang musyrik yang dosanya tidak diampuni oleh Allah, musyrik yang dosanya dibawa mati. Kalau musyrik kemudian tobat masuk Islam, Allah ampuni juga. Kenapa Firaun tidak diampuni? Sebab dia tobatnya sudah rumus sampai di leher dia. Tapi kalau sebelum itu dia tobat, Allah ampuni juga. Ya itu yang saya katakan tadi. Bapak-bapak jangan cemas kalau pernah berbuat khilaf di masa lalu. Sebesar apapun asal tobat, Allah ampuni. Bapak pernah dengar Umar bin Khattab. Umar itu kepala perampok Mekah Madinah, kepala perampoknya. Bukan perampoknya, kepala perampok Mekah Madinah itu Umar. Yang bisa menandingi Umar cuma Hamzah. Barang haram dia makan, zina tiap jam itu kerja Umar. Artinya setiap saat dia bisa berzina. Tapi usia-usia pertengahan tobat Umar.
Usia pertengahan dia tobat, masuk Islam dengan adiknya membaca Quran. Toha ma'anzalna alaikal Quran dari tashqa. Umar sadar ini pasti bukan ucapan manusia, pasti wahyu Allah. Dia ambil Quran itu, adiknya tidak memberikan. Kata adiknya, jangan pegang wahyu. La yamassu ilal mutahharun. Orang-orang suci saja yang bisa pegang Al-Quran. Yang akan sampai bisa memaknai Quran hanya orang yang otaknya bersih dan hatinya bersih. Tidak berikan. Kata Umar, aku akan masuk Islam. Fi'in Muhammad, di mana Muhammad? Kata Aisyah, cari Muhammad itu di tempat orang-orang miskin, di masjid-masjid, di tempat orang mengaji, di tempat orang beramal soleh. Pasti Muhammad di situ adanya. Muhammad tidak mungkin ada di tempat lain. Dicari Nabi Muhammad. Rupanya Nabi sedang memberikan ceramah kuliah begini. Diajar mengajar masyarakat. Masuk membawa pedang, Hamzah berdiri. Di masyarakat habis Nabi hari ini. Kata Hamzah, duduk semua. Kalau Umar macam-macam, Hamzah yang akan melawannya. Diserahkan senjata oleh siapa Umar kepada Nabi. Ya Muhammad, aku masuk Islam sekarang. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Sesudah masuk Islam, dia jadi ahli ibadah, bertobat kepada Allah, jadi muhsinin. Sekali waktu tiba Nabi sedang main di kebun kurma, waktu sholat tiba, karena Nabi tidak punya air. Umar lari cari oase, didapat air, dituangkan ke Nabi, Nabi berwudu. Selesai berwudu, Nabi basuh jenggot. Kata Nabi Umar, kau salah seorang sahabatku yang akan masuk surga tanpa hisab di akhirat yang akan datang. Dulunya gemar berbuat dosa itu. Bapak-bapak, saudara-saudara, teman-teman di alumni SMA 3, barangkali pernah berbuat khilaf dan gitu. Yang lalu sudah lalu. Ada tobat. Ayatnya saya bacakan tadi. Sesudah tobat dia jadi muttaqin, jadi muhsinin. Allah maafkan juga kesalahan kita. Kalau Allah punya sifat dengan sifat yang begitu rahman rahim, begitu ghafur, asal kita jadi muhsinin, kenapa kita harus menghindar dari kata-kata muhsinin itu? Jadilah orang-orang yang baik, yang saleh, yang penyayang, yang penolong, yang gemar berbuat kebajikan, yang jauh dari kemungkaran. Kita lakukan itu semua. Dengan demikian, kita akan masuk dalam kelompok hamba-hamba yang muhsinin tadi. Wah, sedikit lagi waktu asar masuk ini. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan dia tidak mengulangi dosa yang pernah dia lakukan di masa lalu. Sesudah dia bertobat, akhlaknya dijaga baik-baik. Dia tidak lakukan lagi perbuatan dosa. Karena mereka ya'lamun, mengetahui bahwa dosa itu memang menyebabkan kesengsaraan dalam hidup. Pahala itu menyebabkan kesenangan dalam hidup. Bapak-bapak coba sekali-kali renungkan, sekali waktu kita berbuat salah, hari itu hati kita seperti apa itu? Gelisah sebanyak hati. Sebaliknya Bapak coba ya, keluar dari masjid, habis mengaji dan sebagainya, coba Bapak rasakan. Tenang, tentram, nyaman hidup kita. Rasa-rasanya dunia ini milik kita saja. Tenang hidupnya. Kenapa itu? Dia muttaqin, dia muhsinin, dia ya'lamun tentang kesalahan-kesalahan di masa lalu dan dia tidak lakukan. Kita lanjutkan ya. Ulaika jazaohum maghfiratan min rabbihim. Nah, mereka itu mendapat hadiah balasan ampunan berupa pahala. Pahala itu kalau pakai bahasa SMA 3 apa? Nilai, mendapat pahala min rabbihim dari Tuhan mereka, wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Nah, Allah mengulang ini. Dan Allah akan anugerahkan kepadanya, ya anugerah Bapak-bapak, kalau kita mendapat surga di akhirat bukan karena ibadah kita semata-mata, karena Allah ridho pada kita. Kalau ibadah kita sih nggak seimbang dikasih surga. Ibadah apa kita boleh dikasih surga? Nggak seimbang itu. Tapi maghfirah Allah, jannatin tajri min tahtiha al-anhar, yang di bawahnya mengalir air yang jernih dan menyejukkan.
Air itu lambang kesejukan. Kalau dalam Al-Quran digambarkan surga itu di bawahnya air yang mengalir, Bapak-bapak. Memang air itu lambang kesejukan, bukan air dalam arti itu semata-mata. Sekalipun barangkali secara dialogis kita bisa berkata, coba Bapak bikin rumah. Sesudah rumah jadi, bikin hiasan air mancur di muka rumah. Atau gemercik air di dapur di belakang rumah. Bapak bikin. Akan terasa surgawi kehidupan di rumah tangga. Air itu membawa kesejukan. Itu sebabnya Allah memberikan tamsil dalam Al-Quran ini, surga yang di bawahnya mengalir air-air yang sejuk, indah, dan dingin, menyejukkan. Khalidina fiha, orang-orang yang muhsin tadi dimasukkan di dalam surga itu. Khalidina fiha wa ni'ma ajrul alimin, dan itulah sebaik-baik balasan, pahala, nilai bagi orang-orang yang muhsinin, yang akhlak mulia, yang menjaga kebajikan, menjauhi dari perbuatan-perbuatan dosa, gemar berdoa, berbisik cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, ayat ini juga mengajarkan kalau kita berdoa tidak usah dengan suara-suara keras. Sebab doa paling indah itu bisikan cinta dari seorang kekasih pada kekasihnya. Kalau kita bisa memberikan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengan lemah lembut di tengah malam saat orang-orang sedang tertidur, Allah akan sayang pada kita. Itulah kaitan akhlak dengan ilmu dan hidayah. Mudah-mudahan pengajian kita siang ini membawa berkah dan memberikan bekas pada kehidupan kita semua. Waktu asar sudah akan masuk, saudara. Ini santri-santri saya sudah siap-siap. Saya lihat itu di luar. Saya harus segera menuju masjid ini. Lain waktu nanti kita lanjutkan kembali. Akhirnya saya memberikan penghargaan, memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada keluarga besar yang dulu sekolah di sekolah menengah atas 3, SMA 3. Mudah-mudahan ini saya malah bisa minta begini, coba cara-cara begini Bapak-bapak ditularkan kepada yang lain. SMA lain, sekolah teknik lain, kampus-kampus lain, tularkan yang begini. Sehingga nanti masyarakat kita jadi masyarakat yang baik, semua masyarakat muslim. Kita sedang membangun, agak jauh tertinggal negeri kita pembangunan dengan negara orang. Tapi kalau akhlak kita mulia-mulia, saya tolong menolong. Paling tidak bisa memperingan, memajukan bangsa dan negara yang sangat kita cintai. Mudah-mudahan Allah sayang kepada kita. Ini kita lakukan semua dalam rangka semata-mata ibadah kita kepada Allah dan khidmat kita dalam mengisi pembangunan bangsa dan negara yang sama-sama kita cintai. Demikian barangkali pengajian kita hari ini. Lain waktu Bapak silahkan telepon sekretaris saya kembali. Kita bisa mengaji dalam tema-tema yang lain. Hari ini kita mengaji sangat sederhana, Bapak-bapak, saudara. Saya mencoba juga dengan bahasa sederhana. Saya ingin tahu juga nanti respon dengan surat-surat ke saya bagaimana. Hari ini kita tidak ngaji Ar-Raddu al-Dahriyin, sanggahan terhadap kapitalisme. Al-Ishtiqiyatul Islam, sosialisme Islam. Kita tidak ngaji itu. Kita ngaji sederhana, ayatnya sederhana, bab akhlak dan hidayah, hubungannya dengan ilmu dan hubungannya dengan ilmu. Bagaimana akhlak, bagaimana hubungannya dengan hidayah. Apakah mungkin orang-orang berilmu itu langsung dapat hidayah? Kita kaji tadi. Tuntas, kita tinggal mengambil hikmah di pengajian kita. Demikian saudara-saudara, selamat menikmati indahnya Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sanusi. Alhamdulillah mendengarkan kajian pada hari ini. Apakah ada tanya jawab Pak Kiai? Waktu sudah masuk menjelang asar ya? Iya, lain kali aja ya. Insya Allah kita lanjutkan berikutnya lagi. Acara telah kita lalui sebelumnya. Selaku membawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan yang berkenan dari kita, dari kami semuanya. Semoga kita semua diberi istiqomah dalam menuntut ilmu. Amin, amin Allah. Menjadi orang yang berakhlak karimah, orang yang takin dan senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, saya silakan Pak Dr. Kiai Haji Sanus Al-Marsali untuk dipersilakan untuk memimpin doa. Al-Fatihah.
Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ikal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in wa ahli ta'atika ajma'in wa ahli ta'atika ajma'in. Allahumma ja'alna minhum ya arhamar rahimin. Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabri ya Allah wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian saudara-saudara sekalian, nanti kita bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Ya, terus Pak. Insyaallah.